Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 15 Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentinmon, BSc Hons Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhamma Jyotikadaja, penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada, Yangon. Penerbit Yayasan Hadaya Wathu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Bab 10. Kematian dan kelahiran kembali. A. Mengapa makhluk hidup bisa hidup? Sabe satta ahara titika. Semua makhluk hidup bergantung pada nutrisi untuk bertahan hidup. Ahara dalam bahasa Pali berarti nutrisi atau makanan dan minuman. Adalah nutrisi yang mempertahankan hasilnya, bertindak sebagai kondisi pendukung yang kuat. Seperti dijelaskan dalam Abhidhamma, ada 4 macam nutrisi yang mempertahankan semua makhluk hidup agar tetap hidup. 1. Kabali karahara, nutrisi yang ada pada makanan yang dimakan. Oja rupa. Nutrisi ini menghasilkan kelompok materi hasil nutrisi aharaja rupa kalapa secara terus-menerus yang mempertahankan badan fisik tetap hidup. 2. Phasahara, kontak atau kesan indera. Ini adalah faktor batin phasa atau kontak yang bersekutu dengan semua kesadaran. Ini yang membuat kontak antara pikiran dan objek indera menghasilkan dan mempertahankan 5 macam perasaan atau wedana. Perasaan menyenangkan jasmani dan perasaan menyenangkan mental adalah faktor-faktor penting yang membuat makhluk hidup bertahan hidup dengan pengharapan yang besar. 3. Mano sancetanahara, kehendak mental atau karma. Ini adalah faktor batin cetana atau kehendak yang bersekutu dengan semua kesadaran. Ia bertanggung jawab menyelesaikan setiap perbuatan berkehendak dan akibatnya, disebut karma. Setelah padam, potensi propertinya tinggal di arus batin yang juga disebut sebagai karma. Karma baik dan karma buruk menghasilkan akibatnya terus-menerus dalam bentuk kesadaran hasil, bersekutu dengan faktor-faktor batin dan materi hasil karma. Arus terus-menerus unsur materi dan unsur batin ini membuat makhluk hidup bertahan hidup. Di antara faktor-faktor batin ada jiwitindriya atau kehidupan mental. Di dalam materi hasil karma ada jiwita rupa atau kehidupan fisik. Produksi terus-menerus dari kehidupan mental dan kehidupan fisik membuat makhluk hidup bertahan hidup. Ketika kehidupan mental dan kehidupan fisik berhenti, makhluk hidup mati. 4. Winyanahara, semua kesadaran atau semua pikiran. Ketika suatu kesadaran muncul, faktor-faktor batin yang bersekutu termasuk kehidupan mental dan materi hasil kesadaran atau cita jarupa muncul silih berganti. Dikarenakan oleh kemunculan terus-menerus kesadaran atau arus batin, makhluk hidup bisa hidup. Juga karena munculnya materi hasil kesadaran yang terus-menerus, makhluk hidup bisa menggerakkan tangan mereka, kaki mereka, mulut mereka, dan lain sebagainya, dan tetap hidup. Di antara keempat nutrisi, kehendak mental atau karma adalah yang terpenting. Begitu karma berdaya hasil yang mengondisikan kehidupan saat ini habis, dan berhenti menghasilkan kesadaran hasil, faktor-faktor batin yang berhubungan dan materi hasil karma, makhluk hidup akan segera mati. B. Mengapa makhluk hidup harus mati?
Apakah kematian? Kematian adalah padamnya kehidupan mental atau jiwitindriya, kehidupan fisik, jiwita rupa, kesadaran, winyana, dan panas, usma tejo pada suatu kehidupan. Mengapa makhluk hidup harus mati? Ada 4 penyebab yang menjelaskan mengapa makhluk hidup harus mati. 1. Ayukkhaya marana, kematian karena berakhirnya batas umur. 2. Kammakkhaya marana, kematian karena berakhirnya kekuatan karma berdaya hasil. 3. Ubhayakkhaya marana, kematian karena berakhirnya kedua-duanya batas umur dan karma berdaya hasil. 4. Upacchedaka marana, kematian yang disebabkan campur tangan karma penghancur seperti kematian karena kecelakaan mobil atau bunuh diri. Datangnya keempat kematian itu bisa dibandingkan dengan 4 cara padamnya sebuah lampu minyak. Nyala api pada sebuah lampu minyak bisa padam ketika 1. Sumbunya habis. 2. Minyaknya habis. 3. Sumbu dan minyaknya kedua-duanya habis. Atau 4. Angin meniup secara mendadak atau lampu dengan sengaja dipadamkan meskipun sumbu dan minyaknya masih ada. Sama seperti nyala api yang padam karena sumbunya habis, begitu pula beberapa makhluk hidup meninggal karena berakhirnya batas umur. Umur manusia saat ini dianggap 75 tahun. Seseorang bisa meninggal karena dia berumur 75 tahun. Sama seperti nyala api yang padam karena minyaknya habis, begitu pula beberapa makhluk hidup meninggal karena berakhirnya kekuatan karma berdaya hasil. Beberapa orang mempunyai karma berdaya hasil yang lemah, sehingga mereka mati muda. Mereka yang mempunyai karma berdaya hasil yang kuat akan berumur panjang. Sama seperti nyala api yang padam karena sumbu dan minyaknya habis, begitu pula beberapa makhluk hidup meninggal karena batas umur dan karma berdaya hasil kedua-duanya berakhir. Beberapa makhluk meninggal bukan karena berakhirnya batas umur dan karma berdaya hasil, tetapi dikarenakan campur tangan karma penghancur yang dilakukan makhluk itu di masa lampau. Mereka bisa mati karena perbuatan mereka sendiri seperti bunuh diri atau perbuatan orang lain seperti pembunuhan, kecelakaan mobil, atau karena menderita suatu penyakit. Ini mirip dengan padamnya nyala api karena hembusan angin yang mendadak atau karena dengan sengaja dipadamkan. C. Bagaimana tanda-tanda muncul saat menjelang kematian? Ketika karma berdaya hasil yang menghasilkan dan mempertahankan kehidupan saat ini hampir berakhir, yaitu ketika makhluk hidup hampir mati, bermiliar-miliar karma baik dan karma buruk di arus batinnya bersaing satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan peran menghasilkan kehidupan yang akan datang. Ini sama seperti banyak ternak yang dikumpulkan pada halaman yang besar pada malam hari. Akan bersaing satu dengan yang lainnya di pagi hari agar bisa keluar paling depan dari pintu gerbang. Dari sekian banyak karma, ada karma yang mendapat kesempatan memegang peranan sebagai karma berdaya hasil untuk kehidupan yang akan datang muncul pada pintu pikiran dari makhluk hidup. Ini disebut sebagai objek karma. Atau adegan yang dilihat atau suara yang didengar ketika dia melakukan perbuatan yang mana karma itu mungkin muncul pada masing-masing pintu indera, pintu mata atau pintu telinga. Tanda ini disebut kama nimitta atau tanda simbol karma. Atau adegan yang berhubungan dengan tempat di mana kelahiran kembali yang akan datang akan muncul pada masing-masing pintu indera. Tanda ini disebut sebagai tanda tujuan. 3 macam objek menjelang kematian.
1. Karma. Baik atau buruk yang dilakukan di masa lalu dan yang akan segera menghasilkan kelahiran kembali berikutnya. Sebagai contoh, pikiran dan kehendak yang muncul ketika melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk muncul pada pintu pikiran. Orang yang sekarat akan mengalami pikiran dengan jenis yang sama dengan yang dia alami ketika melakukan perbuatan itu. Dengan kata lain, dia mengingat kembali perbuatan lampaunya. 2. Kamma nimitta, tanda atau simbol karma, yaitu adegan, suara, bau, senjata, pisau, dan lain sebagainya, yang dilihat atau dipakai ketika melakukan suatu karma yang akan membuahkan hasil. Sebagai contoh, jika karma itu adalah mempersembahkan bunga pada Sang Buddha, dia akan melihat patung Buddha dan bunga sebagai kamma nimitta. Jika karma itu adalah mengajar sekelompok murid, dia akan melihat murid-murid, buku-buku, dan kelas sebagai kamma nimitta atau tanda atau simbol karma. Jika karma itu adalah membunuh seekor ikan, dia akan melihat ikan yang terpotong menjadi 2 bagian dan pisau yang berlumuran darah sebagai kamma nimitta. 3. Gati nimitta, tanda tujuan, adalah adegan yang berhubungan dengan tempat kelahiran kembali yang akan datang. Sebagai contoh, jika karma baik akan menghasilkan kehidupan manusia, orang yang sekarat mungkin melihat rahim ibunya yang akan datang seperti permadani wol berwarna merah atau rumah-rumah dan manusia. Jika karma baiknya menghasilkan kehidupan alam dewa, orang yang sekarat mungkin melihat rumah mewah di alam dewa dan makhluk dewa. Jika karma itu adalah buruk dan akan menghasilkan kehidupan baru di neraka, orang yang sekarat mungkin melihat api neraka, periuk besar penuh dengan besi yang mencair, anjing neraka, dan raja neraka. Tanda menjelang kematian mungkin berubah. Yang mulia Sonathera tinggal di Bukit Sonagiri di Sri Lanka. Dikarenakan usahanya yang keras melakukan 3 rangkaian latihan mulia, dia menjadi seorang arahat. Ayahnya adalah seorang pemburu sepanjang hidupnya. Dia menjadi seorang biku karena dia sudah terlalu tua untuk berburu. Begitulah, dia lalu jatuh sakit dan terbaring di ranjang. Dia melihat anjing-anjing neraka yang ganas naik ke atas bukit untuk menggigitnya. Dia menceritakan pada anak laki-lakinya untuk mengusir anjing-anjing yang ganas itu. Anaknya mengetahui bahwa ayahnya melihat anjing neraka sebagai tanda tujuan. Sonathera meminta para samanera mengumpulkan bunga dan menyebarkannya pada podium pagoda di bukit. Mereka membawa biku tua itu beserta dipannya menuju pagoda. Sonathera berkata, "Ayah tercinta, lakukanlah penghormatan pada pagoda. Bunga-bunga sudah dipersembahkan pada pagoda atas nama ayah. Bergembiralah dengan mempersembahkan bunga pada pagoda." Biku tua itu melakukan penghormatan pada pagoda. Dia juga berbahagia mempersembahkan bunga pada Buddha. Karma baik ini menjadi karma menjelang kematian dan mempunyai kesempatan menghasilkan kehidupan yang akan datang. Biku tua itu melihat makhluk dewa perempuan. Tanda kematiannya telah berubah. Dia sekarang akan terlahir di alam dewa. Dia memberitahu anaknya, "Anakku, ibu-ibu tirimu yang sangat cantik memanggilku. Haruskah aku ikut mereka?" "Ya, ayah harus pergi dengan mereka." Biku tua itu meninggal dan terlahir kembali sebagai makhluk di alam dewa. Kereta kuda alam dewa datang saat menjelang kematian. Di masa Buddha Gotama, Dhammika Upasaka adalah seorang pemimpin dari 500 pengikut awam Buddha di Sawathi. Masing-masing dari ke-500 pengikut ini
memimpin 500 pengikut lainnya. Jadi, Damika adalah pemimpin dari 250.000 pengikut awam. Mereka selalu melakukan perbuatan baik seperti berdana, menjaga moralitas, dan berlatih meditasi. Damika akhirnya menjadi tua dan sakit, terbaring di tempat tidur. Beliau mengundang 8 biku ke rumahnya dan mendengarkan para biku itu membaca Mahasatipatthana Pali. Pada saat itu, 6 kereta kuda alam dewa datang ke rumahnya, dan masing-masing kusirnya mengundangnya menaiki kereta mereka dan mengatakan akan membawanya ke alam dewa. Karena Damika bisa melihat kereta kuda alam dewa, makhluk dewa, dan bisa mendengar apa yang mereka katakan, dia mengangkat tangan dan meminta mereka untuk berhenti mengajaknya dan meminta mereka menunggu. Para biku berpikir Damika menyuruh mereka berhenti. Berhentilah mereka melakukan pembacaan dan kembali ke wihara mereka. Anak-anak Damika meratapi ayahnya dan berkata, "Ayah kita tidak pernah puas mendengarkan khotbah Sang Buddha sebelumnya. Sekarang dia menghentikan para biku membaca ajaran Sang Buddha. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati." Dan mereka pun menangis. Damika tersadar kembali dan bertanya kepada anak-anaknya, "Mengapa kalian menangis? Kemana para biku itu?" "Ayah telah menghentikan mereka, jadi mereka pulang ke wihara. Kami berpikir bahwa tidak seorang pun yang tidak takut kematian, jadi kami menangis." "Ayah tidak menghentikan para biku itu. 6 kereta kuda dari 6 alam dewa datang ke sini dan para kusirnya mengundang ayah untuk pergi dengan mereka. Ayah menghentikan mereka untuk tidak mengajak ayah." Karena berpikir ayah mereka berbicara tidak karuan, anak-anaknya menangis lagi. "Mengapa kalian menangis lagi?" Ayah bilang kereta kuda alam dewa sudah datang. Di mana mereka? Kami tidak bisa melihat mereka." "Kalian punya karangan bunga kah?" "Ya, kami punya." "Alam dewa manakah yang paling menyenangkan?" "Para bodhisatta menyukai alam tusita." "Kalau begitu, kalian buatlah sebuah keteguhan hati. Biarlah karangan bunga ini menggantung pada kereta kuda dari alam tusita dan lemparkanlah karangan bunga itu ke atas." Mereka melakukan apa yang dikatakan. Karangan bunga itu menggantung di udara pada kereta kuda dari alam tusita. Karangan bunga itu tidak jatuh. Anak laki-laki dan perempuannya sangat gembira melihat mukjizat itu. "Ayah akan pergi ke alam tusita. Jangan mengkhawatirkan ayah dan jangan menangis lagi. Jika kamu ingin seperti ayah, kamu harus melakukan perbuatan baik terus-menerus seperti ayah." Damika meninggal. Dia langsung terlahir di rumah besar di alam tusita dengan 1.000 pelayan perempuan. D. Bagaimana kehidupan baru muncul setelah kematian? Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal, jiwa atau rohnya keluar dari jasmaninya dan mengembara tanpa tujuan kurang lebih 7 hari. Kemudian dia masuk ke badan yang baru atau pergi ke kehidupan berikutnya. Apakah ini benar? Tidak, ini tidak benar. Apakah ada kehidupan antara setelah kematian dan sebelum kehidupan baru muncul? Tidak, itu tidak benar. Kalau begitu, bagaimanakah kehidupan baru muncul? Bagaimana seseorang pergi dari kehidupan ini ke suatu kehidupan baru? Abhidhamma menjelaskan masalah ini dengan alami tanpa mendalilkan keberadaan suatu jiwa, roh, jiwa atau atta. Seseorang biasanya mati setelah munculnya tanda menjelang kematian.
tanda karma menjelang kematian atau tanda karma masa lalu muncul pada pintu pikiran. Tanda karma saat ini atau tanda tujuan menjelang kematian muncul di salah satu dari 6 pintu indera. Sebagai contoh, seseorang mati pada saat dia sedang menghormat pada sebuah patung Buddha. Jika karma baik menghormat patung Buddha memegang peranan menghasilkan kehidupan berikutnya, maka patung Buddha itu adalah tanda karma saat ini. Jika seseorang mati ketika sedang mendengarkan khotbah, suara khotbah adalah tanda karma saat ini. Alasan Dhammika melihat kereta kuda alam dewa adalah tanda tujuan muncul mendekatinya. 1. Kalau seseorang mati setelah tanda karma saat ini atau tanda tujuan menjelang kematian muncul pada pintu mata, maka kesadaran rangkaian kognitif menjelang kematian atau marana sana widdhi muncul sebagai berikut. Ti, na, da, pa, ca, sang, seti, wo, ja, tidi, beha, cu, pati, beha. Ti, atita bhawangga, kelangsungan kehidupan lampau. Ini adalah kelangsungan kehidupan yang berlalu setelah objek penglihatan membentur pintu mata dan sebelum objek muncul pada pintu mata. Nah, bhawangga calana, kelangsungan kehidupan bergetar. Da, bhawanggu pacceda, kelangsungan kehidupan menangkap atau terinterupsi. Arus bhawangga terpotong setelah kesadaran ini. Pa, pancadwara wajana, kesadaran pengarah pada 5 pintu indera. Dia memperhatikan objek indera dan mengarahkan arus batin menuju padanya. Ca, cakku winyana, kesadaran penglihatan atau kesadaran melihat. Dia melihat objek indera dan mengirimkan kesan objek indera pada pikiran yang muncul berikutnya. Sang, sangpaticana, kesadaran menerima. Dia menerima kesan dari objek penglihatan. St, santirana, kesadaran menyelidiki. Dia menyelidiki kesan indera untuk melihat apakah objek indera bagus atau jelek. Wo, wattapana, kesadaran memutuskan. Dia memutuskan apakah objek indera bagus atau jelek. Ja, jawana citta, kesadaran impulsif atau pendorong. Dia menikmati rasa dari objek indera. Td, tada lambana, kesadaran mencatat. Dia meneruskan menikmati rasa dari objek indera. Beha, bhawangga, kelangsungan kehidupan. Dia menandai akhir dari rangkaian kognitif menjelang kematian. Cu, cuti citta, kesadaran kematian. Orang itu mati ketika kesadaran kematian berakhir. Pati, pati sandhi citta, kesadaran kelahiran kembali. Suatu kehidupan baru mulai pada saat munculnya kesadaran ini. BH, bhawangga citta, kelangsungan kehidupan mengalir terus. Proses kognitif di atas adalah untuk sebuah objek menjelang kematian yang jelas yang membentur pintu mata. Jika objek menjelang kematian adalah suara yang jelas, rangkaian kognitif muncul seperti di atas dengan kesadaran telinga mengambil tempat dari kesadaran mata. Jika tanda menjelang ajal hanya cukup jelas, maka kedua kesadaran mencatat atau TD tidak muncul. Seseorang mungkin juga mati segera setelah padamnya kesadaran mencatat kedua, tanpa kemunculan kesadaran kelangsungan kehidupan. Setelah kesadaran kematian kehidupan saat ini, kesadaran kelahiran kembali kehidupan baru muncul tanpa jeda pada arus batin. 2. Pada saat menjelang kematian,
tanda karma atau tanda karma lampau atau tanda tujuan yang jauh akan muncul pada pintu pikiran. Jika objeknya sangat jelas, rangkaian kesadaran kognitif menjelang kematian berikut akan muncul. Na, da, ma, ja, 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 tede, tede, beha, cu, pati, beha. Na, bhawangga calana, kelangsungan kehidupan bergetar. Da, bhawanggu pacceda, kelangsungan kehidupan terinterupsi. Ma, mano dwara wajjana, kesadaran pengarah pada pintu pikiran. Dia menangkap objek indera dan menentukan apakah objek indera baik atau buruk. Ja, jawana citta, kesadaran impulsif atau pendorong. Dia menikmati rasa dari objek indera. Tede, tadalambana, kesadaran mencatat. Dia meneruskan menikmati rasa dari objek indera. Beha, bhawangga, kelangsungan kehidupan. Dia menandai akhir dari rangkaian kognitif menjelang kematian. Cu, cuti citta, kesadaran kematian. Orang itu mati ketika kesadaran kematian berakhir. Pati, pati sandhi citta, kesadaran kelahiran kembali. Suatu kehidupan baru mulai pada saat munculnya kesadaran ini. Beha, bhawangga citta, kelangsungan kehidupan mengalir terus. Di sini juga, jika tanda menjelang kematian hanya cukup jelas, maka dua kesadaran mencatat atau TD tidak muncul. Dan seseorang mungkin mati setelah padamnya kesadaran mencatat kedua tanpa munculnya kesadaran kelangsungan kehidupan. Segera setelah kesadaran kematian dari kehidupan saat ini, kesadaran kelahiran kembali kehidupan baru muncul tanpa suatu jeda pada arus batin. Setelah itu, kelangsungan kehidupan muncul terus-menerus untuk mempertahankan kehidupan baru agar tetap berlangsung hidup. Apakah orang di kehidupan baru sama seperti orang di kehidupan saat ini? Di dalam agama Buddha, ketika seseorang pergi ke suatu kehidupan baru, tidak ada unsur batin dan unsur materi yang dipindahkan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Semua unsur batin dan jasmani padam pada saat kematian. Unsur batin dan jasmani baru dihasilkan oleh karma berdaya hasil yang mengakibatkan munculnya kehidupan baru. Kalau begitu, apakah orang dalam kehidupan ini dan orang pada kehidupan berikutnya berbeda? Bukan sama, juga bukan berbeda. Visuddhimagga. Menurut kebenaran yang paling hakiki dari Abhidhamma, orang sesungguhnya tidak ada. Makhluk manusia, makhluk dewa, makhluk sengsara, tidak ada. Hanya rantai-rantai yang berkesinambungan dari unsur batin dan materi yang ada. Hanya suatu arus berkesinambungan dari unsur batin dan jasmani terjadi pada kehidupan ini. Semua unsur batin dan jasmani padam setelah mereka muncul. Karma berdaya hasil dan sebab-sebab lain terus-menerus menghasilkan unsur batin dan jasmani baru. Tidak ada unsur batin atau jasmani yang permanen, yang tidak padam segera setelah dihasilkan. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada orang yang terlibat. Tetapi menurut kebenaran konvensional, kita menganggap bahwa seseorang itu ada sepanjang kehidupan saat ini, meskipun unsur batin dan jasmaninya berubah setiap saat. Bukti terbaik adalah rantai berkesinambungan dari banyak rangkaian unsur batin dan jasmani dari bermacam-macam kehidupan bodhisatta, dari kehidupan sebagai Sumedha ketika dia mendapatkan ramalan dari Buddha di Pangkara, hingga kehidupan sebagai Pangeran Siddhartha ketika dia menjadi Buddha Gotama. Dalam waktu yang panjang 4 asangkhya dan 100.000 siklus dunia,
bermiliar-miliar kehidupan muncul dan padam, yang mana Sang Bodhisatta mencoba memenuhi kesempurnaannya. Tidak ada seorang pun bisa menjadi seorang Buddha dengan hanya mencoba memenuhi kesempurnaan atau mengumpulkan kebajikan dalam satu kehidupan saja. 4 asangkhaya dan 100.000 siklus dunia mewakili rentang waktu terpendek menyelesaikan kesempurnaan untuk menjadi seorang Buddha. Selama rentang waktu yang panjang ini, rangkaian batin dan jasmani bermiliar-miliar kehidupan terus berlanjut menjadi satu rantai panjang yang membawa kumpulan kebajikan dan properti-properti karma hingga mereka menjadi sangat kuat untuk memberi dukungan penuh menjadi seorang Buddha. F. Bukti yang menguji kebenaran satu arus batin. Sang Buddha hanya mengajarkan kebenaran-kebenaran alam yang beliau ketahui dengan pengetahuan langsungnya dari pengalaman beliau sendiri. Pada suatu malam bulan purnama Mei di tahun 588 sebelum Masehi, pada malam ketika beliau tercerahkan sepenuhnya sebagai seorang Buddha, Sang Bodhisatta duduk di singgasana yang tak kelihatan, memfokuskan perhatiannya pada kesadaran nafas dan mengembangkan jhana bermateri halus keempat. Beliau telah menguasai 5 cara yang mana masing-masing terdiri dari 8 pencapaian jhana dan memenuhi semua persyaratan untuk mengembangkan kemampuan supranatural. Pikiran beliau murni, bersih, bebas dari nafsu dan kekotoran-kekotoran, lentur, waspada, stabil, dan tidak tergoyahkan. Pikiran ini berada pada tingkat yang sempurna, sehingga kekuatan supranatural bisa muncul dengan mudah ketika pikiran diarahkan pada objek kekuatan supranatural. Beliau keluar dari jhana keempat dan mengarahkan pikiran beliau pada pengetahuan mengingat kehidupan-kehidupan lampaunya. Begitulah, pengetahuan supranatural tentang kehidupan lampau atau Pube Niwasa Nusati Abhinya muncul pada beliau dengan mudah. Dengan pengetahuan supranatural itu, beliau mengingat dan melihat semua kegiatan, peristiwa, dan pengalaman dari kehidupan-kehidupan lampau, dari kehidupan sebelum kehidupan saat ini sampai pada kehidupan ketika beliau adalah Pertapa Sumedha. Beliau juga mengingat dengan urutan mundur banyak kehidupan-kehidupan dan siklus dunia sebelum itu, dan mengingat dengan urutan maju kehidupan-kehidupannya hingga saat beliau sebagai Dewa Setaketu sebelum kehidupan saat ini. Sang Bodhisatta mulia yang mengingat kehidupan-kehidupan lampau dengan kekuatan supranatural juga bisa melihat dengan kebijaksanaan yang menembus sebagai berikut. Hanya ada fenomena batin dan materi atau nama rupa sepanjang lingkaran kehidupan yang berkesinambungan, yang tidak diketahui kapan dimulainya, dalam ketiga kondisi dari kelahiran, kehidupan, dan kematian. Hanya ada kedua fenomena nama dan rupa ini saja, batin dan materi. Sesungguhnya di semua alam dan kapan saja, fenomena nama dan rupa terus-menerus dalam keadaan yang selalu berubah, seperti nyala lampu minyak atau seperti aliran sungai, dan melewati serangkaian sebab dan akibat. Ini hanyalah suatu keberlangsungan nama dan rupa yang memenuhi berbagai fungsi yang berkenaan dengannya, seperti melihat sebuah pemandangan, mendengar suara, dan sebagainya. Di keenam pintu mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran, yang lalu menyebabkan munculnya berbagai cara yang memperlihatkan kehendak seseorang atau winyati dengan gerakan badan dan ekspresi verbal, dan sebagainya. Dalam kenyataannya tidak ada individu sama sekali yang disebut sebagai aku, dia, orang, dan sebagainya. Sesungguhnya, tidak ada satupun dewa, mara, atau Brahma yang bisa menciptakan makhluk hidup seperti itu.
Penjabaran di atas ditulis oleh Bhadanta Wicitta Sarabiwangsa, Tipitaka Dhamma Banda Garika Agga Mahapandita, dalam bukunya Kisah Agung Para Buddha atau The Great Chronicle of Buddhas. Dalam tulisan itu, kita bisa mengerti dengan jelas bagaimana kehidupan muncul dan padam berkesinambungan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Dari kehidupan Pertapa Sumedha sampai kepada kehidupan Pangeran Siddhartha. Miliaran kehidupan muncul dan padam. Begitulah rangkaian unsur batin dan jasmani berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya dalam rantai yang sangat panjang tanpa interupsi. Dan yang sesungguhnya terjadi dalam rantai panjang itu hanyalah muncul dan padamnya unsur batin dan unsur materi. Tidak ada orang atau makhluk yang terlibat. Tidak juga unsur kekal dan abadi yang disebut jiwa atau roh atau jiwa maupun atta yang terlibat. Karena unsur kekal yang disebut jiwa atau atta tidak sungguh-sungguh ada. Yang Maha Kuasa yang menciptakan jiwa atau atta dan semua makhluk hidup juga tidak sungguh-sungguh ada. Karena Sang Buddha secara nyata mengetahui tidak adanya atta, beliau secara gamblang menyatakan doktrin anatta. Hanya kalau kita mengerti dengan jelas sifat dasar fenomena kejiwaan dan fisik dari anatta atau tak berjiwa atau tanpa diri dengan pandangan terang, barulah kita bisa mendapatkan pembebasan dari semua penderitaan. Saya akhiri dulu pembacaan bab 10 mengenai kematian dan kelahiran kembali sampai di sini. Pada part selanjutnya, saya kembali melanjutkan membacakan bab 10 dengan mulai membacakan subbab mengenai munculnya mata dewa dan kekuatan supranatural lainnya. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang